teman-teman semua, di video kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Gunung Gede. Kita berangkat dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sekitar pukul setengah 7 pagi, dan kita berangkat sekarang bertujuh, 6 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu istri saya sendiri. Kita berangkat pagi sekali, sekitar setengah 7, dan target sampai ke basecamp Gunung Putri itu pukul 8 ya. Kita langsung saja melakukan perjalanan agar tidak terlalu siang, karena kita perjalanan atau lelempangan ke Gunung Gede ini tektok ya, atau naik dan turun pada hari yang sama. Jadi kita tidak camp di atas. Setibanya kita di Gunung Putri, kita langsung melakukan sarapan dulu, karena belum sarapan. Kita sarapan di warung nasi anak abah yang ada di bawah sebelum kita naik ke atas ke basecamp Hadi, karena kita sudah janjian di basecamp Hadi yang posisinya dekat GPO ya. Sini kita sarapan dulu sampai sekitar setengah 9 ya. Lalu setelah sarapan kita langsung ke basecamp Hadi bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Nah, ini basecamp Hadi yang lokasinya ada di dekat GPO ya, atau pos pemeriksaan. Untuk SIM aksi kita sudah diurus sama Kang Hadi, jadi di sini kita langsung tinggal naik saja. Sekarang kita persiapan dulu. Ini kita berangkat sekitar pukul 8.45 ya. Kita langsung melakukan perjalanan. Jadi di basecamp Hadi hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit kita langsung berangkat ke atas, karena waktu juga sudah siang. Jadi kita agar pulangnya tidak terlalu sore atau kemalaman ya, jadi kita langsung melakukan perjalanan. Perjalanan ke Gunung Gede ini sebenarnya kita sudah melakukan pendakian beberapa kali. Hanya saja untuk tektok itu kita semuanya perdana ya. Peserta yang sekarang ikut itu, yang ketujuhan itu perdana melakukan tektok ke Gunung Gede atau tidak camp ya. Kalau biasanya kita berangkat ke Gunung Gede itu camping di atas, jadi tidak satu hari. Dan sekarang kita perdana melakukan perjalanan tektok. Ya, ternyata walaupun tidak membawa beban yang sangat berat, ternyata nafas masih ngos-ngosan juga ya. Baru sampai kantor Kementerian Perhutanan Gunung Putri ya, atau di sini juga ada pos pungutan sampah. Saya sudah merasa lelah atau ngos-ngosan. Luar biasa. Jalur Gunung Putri ini kalau menurut saya adalah jalur yang paling banyak diminati sama pendaki ya. Jadi kalau hari Sabtu atau Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak sekali para pendaki yang naik, dan hari Minggunya itu biasanya banyak pendaki yang turun. Jadi karena kita sekarang naik hari Minggu, jadi nanti di perjalanan pasti banyak sekali para pendaki yang mulai turun ke dari Gunung Gede ya. Biasanya sok rada enggak heula waktu 20 menit perjalanan, lumayan nafas sudah terengah-engah. Kita baru mau masuk pintu rimba. Alhamdulillah setelah beberapa menit kita melakukan perjalanan, kita sudah sampai di pintu rimba ya, atau pintu hutan. Tadi sekitar perjalanan sekitar 23 menit ya.
kita nyampe di Berapa menit sih? pintu rimba ini. 23. Kita ke bawah atas 23 menit dari base camp. Menghargai yang tidak mau. Oke, sekarang kita baru nyampe di pintu rimba Gunung Gede. Tadi dari GPO jam 8.45, sekarang sekitar jam 9, 10 menit. Jadi kurang lebih 25 menit kita melakukan perjalanan ke pintu rimba. Jadi mulai dari sini kita langsung masuki hutan Gunung Gede. Oke. Jalur yang kita lalui ini adalah jalur yang paling tercepat sampai ke alun-alun Surya Kencana karena jaraknya hanya 6 kilo saja. Tapi dari awal sampai dari base camp sampai alun-alun Surya Kencana itu terus diberi tanjakan ya, apalagi dari pos 3 ke pos 4 itu sebenar-benarnya ujian di Gunung Gede, jalur Gunung Putri. Sangat memakan waktu dan tenaga juga. Alhamdulillah sudah nyampe di pos 1 kurang lebih 1 jam. Sekarang jam 9.30. Aman? Kunan? Yang itu mah ngeblok teh mau jadi di dia teh gerbang ieu video tapi kita video Jadi masuk lempeng. Kenapa? video hungkul. Aduh. Penuh nyata di motor teh istirahat. Tah eta nyata. Di pos 1 ini kita tidak istirahat terlalu lama, hanya sekitar 5 menit. Dan kita langsung kembali melakukan perjalanan, tidak berlama-lama juga di sana. Dan kita istirahat lagi di pos bayangan antara pos 1 dan pos 2. Saat ini kita break dulu di pos bayangan antara pos 1 dan pos 2. Perjalanan kita itu selalu santai, ya dibuat santai saja karena tidak ada target juga harus sampai puncak. Ya intinya kita hanya melakukan olahraga dan olahraga rutin setiap hari Minggu atau Sabtu ya. Jadi kita santai saja perjalanannya. Sekarang kita sudah sampai di pos 2. Kita tiba sekitar pukul 9.55 di pos 2 atau Lenggo Kelenca. Di sini juga ada warung ya, jadi kita bisa beli minum dulu atau sekedar istirahat. Ada juga yang jual semangka, jadi silahkan bagi teman-teman mungkin yang ingin jajan dulu boleh. Di pos 2 ada. Dan sebenarnya di setiap pos itu ada warung ya, apalagi dari pos 3 ke pos 4 itu ada beberapa warung di pertengahan jalan. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di pos 2 ya, lewat pos 2 sedikit. Jadi kurang lebih 1 jam 10 menit tadi dari GPO ya, atau dari base camp bawah. Hanya 1 jam 10 menit. Di antara pos 2 ke pos 3 itu saya tidak merekam video dan hanya ada 1 video saja ini. Dan saya kelupaan karena memang tadinya saya tidak terbiasa untuk memvideokan saat perjalanan. Jadi saya kelupaan dan tak terasa kita sudah sampai di pos 3. Alhamdulillah kita sudah nyampe di pos 3. Sekarang pukul 10.50 di pos 3. Jadi kurang lebih 50 menit 40 menit dari pos 2. Sekitar 40 menit di pos 2.
Nah, ketika kita sampai di pos 3 ini, ternyata pos 3 penuh pendaki yang sudah turun dari atas ya, mulai turun dari atas. Nah, beristirahat dulu di pos 3 karena sekarang sudah mau hampir jam 11, jadi para pendaki yang di atas mulai turun ya. Dan sekarang sedang beristirahat di pos 3. Karena sekarang hari Minggu. Nanti makin siang atau makin sore makin banyak pendaki yang turun. Di sini kita istirahat cukup lama dan kita beli makanan dulu, beli gorengan, beli semangka, beli air minum. Ya, istirahatnya cukup lama karena trek menuju pos 4 dari pos 3 itu sangat menguras tenaga. Trek dari pos 3 ke pos 4 itu seperti yang saya sebutkan tadi, treknya trek yang paling sulit ya karena terjal sekali, dan menurut saya ini trek yang paling lama di Gunung Putri dari pos 3 ke pos 4, dan pos bayangannya juga itu kurang lebih ada 3 kalau gak salah, jadi ada 3 warung ya di antara pos 3 ke pos 4. Dan setibanya kita di pos 4, ternyata pos 4 ini keadaannya sudah penuh sekali dari para pendaki yang mau naik ataupun yang akan turun ke bawah ya, jalur Putri ini. Dan bagi para pendaki yang naik, pos 4 ini adalah suatu kebahagiaan ya, karena dari pos 3 itu kita diberikan trek yang sangat sulit sekali, yang melelahkan, menguras tenaga. Kita sampai di pos 4, kita ada di sini ada warung buat beli sesuatu atau beli makanan untuk mengisi tenaga kembali atau sekedar istirahat. Dan karena kita tadi di perjalanan di antara pos 3 ke 4 itu kita sudah banyak istirahat, jadi kita langsung saja melakukan perjalanan ke atas. Dan di pos 4 ini kita tadi tiba sekitar pukul 12.30 menit atau setengah 1 ya. Dan di sini kita tidak istirahat dulu, jadi kita langsung melakukan perjalanan lagi ke pos 5 yaitu Alun-Alun Surya Kencana. Setelah pos 4 itu kita akan diberikan bonus jalan yang landai seperti ini dan berbatu. Jadi tidak nanjak seperti tadi di pos 3 ke pos 4. Di sini treknya lumayan enak karena tidak terlalu menguras tenaga ya, hanya landai saja seperti ini. Ini kalau dari pos 4 ke pos 5 atau alun-alun Surya Kencana itu ada sekitar 2 tanjakan kalau nggak salah ya, yang ada di jalur ini. Jadi kita tidak terlalu banyak menguras tenaga, dan kurang lebih dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 30 menit. Udah nemuin lantai. Dan benar sekali, ternyata perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu sekitar 30 menit saja kita langsung bisa nyampe ke alun-alun Surya Kencana. Tapi nggak tahu juga ya kalau bawa carrier. Kalau ini kan kita tidak bawa carrier, jadi mungkin agak cepat ya. Hanya sekitar 30 menit saja kita sudah nyampe pos 5 atau alun-alun Surya Kencana. Dan sesuai perkiraan saya tadi, ternyata benar ya, banyak sekali pendaki yang mulai turun via Putri di siang hari ini. Jadi saat kita naik, mereka pada turun ya. Dan itu yang mendaki dari hari Jumat atau Sabtu kemarin. Boleh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah sampai di Surya Kencana. Kita di Surya Kencana bagian timur. Hujan euy. Jam berapa nyampe? Tadi jam 12 lebih. Pokoknya tadi 3 jam 50 menit. Di jam berapa? Jam 1. Jam 1. Sekarang nyampe ke Surya Kencana bagian timur jam 1. Ya. Tadi start jam 8.45.
Jadi lumayan lama ya. Mantap. Lawan tuh kabut. macet mah 3 jam. Sesampainya kita di alun-alun Surakencana bagian timur dan sudah berkumpul semua, kita di sini istirahat dulu, makan-makan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan ke bagian barat ya, alun-alun Surakencana bagian barat. Kita nanti akan melaksanakan sholat di barat karena di sana sekalian di foto di ada pelangnya, di sana ada pelang yang menuju ke 3 arah jalur pendakian. Kita lanjut kemana, Mi? Kita lanjut ke barat. Hari ini kita tidak akan muncak, tapi kita mau ke barat. Ke barat kurang lebih 30 menit atau 20 menit ya. 20 sampai 30 menit. Karena ini hari Minggu jadi banyak orang yang turun. Kalau hari Minggu pada turun. Alhamdulillah kita sudah sampai di Surakencana bagian barat dan perjalanan kali ini mungkin hanya sampai sini saja. Nanti kita jam 3 langsung turun lagi ke bawah karena sudah capek juga. Hari ini kita tidak camp ya, jadi cuma tektok saja. Mudah-mudahan di perjalanan selanjutnya bisa tektok ke puncaknya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Sampai berjumpa kembali di lain waktu Surya Kencana. Sanoyara.